Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day edisi Rabu 8 Februari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bersama saya, Parasati Putri. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar dapur atau laboratorium ilegal pabrik narkotika berjenis ekstasi di kawasan padat duduk di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. 4 orang dalam kasus home industri ekstasi di kampung padat penduduk ini pun diamankan oleh polisi. Senin 23 Januari lalu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar dapur atau laboratorium ilegal pabrik narkotika berjenis ekstasi di kawasan padat penduduk di Jalan Rawa Selatan 1, Johar Baru, Jakarta Pusat. 4 orang tersangka dalam kasus home industri ekstasi ini pun berhasil diamankan polisi. Lokasi yang padat penduduk, sempit, dan sulit dijangkau ini dijadikan alasan oleh pelaku memilih lokasi ini sebagai pabrik narkoba. Meski kecil, dalam satu hari bisa memproduksi 1.000 pil ekstasi. Terkait dengan pengungkapan narkotik kitchen lab ekstasi, di mana kita laksanakan spesial hari ini di lokasi TKP, ya. Rekan-rekan lihat, TKP-nya adalah di belakang kita atau di depan rekan-rekan kalian di lantai atas yang tempatnya kecil, dan ini kita namakan slam area. Slam area itu adalah tempat yang padat penduduk, ya. Sehingga dengan padatnya penduduk sangat sulit terpantau oleh orang. Awalnya tentu kita mendapat informasi laporan, ya, yang wajib kita tidak lanjuti, di mana pada tanggal 23 Januari lalu penyidik telah mengamankan salah satu tersangka, ya, dari 4 tersangka yang rekan-rekan lihat. Kemudian dikembangkan sehingga tertangkaplah 4, ya. Dari 4 tersangka ini perlu rekan ketahui ada dua diantaranya adalah napi yang atas kerjasama yang baik aparat kepolisian dan Ditjen Lapas, maka 2 napi yang masih menjalani hukuman ikut kita amankan. Bahwa barang bukti yang diamankan ini dibuat di lokasi yang sempit, ya, dengan menggunakan bahan-bahan diantaranya ada allopurinol, ada pilkina, kemudian ada klorilek, kemudian ketamin, petidina, dan menggunakan spidol sebagai zat pewarna. Ada proses pemesanan bahan baku, ada proses produksi. Setelah ada proses produksi, kemudian ada proses penjualan dari bahan jadi sampai kepada pemasaran. Yang pertama SP, itu 43 tahun, alamatnya di Johar Baru. Kemudian peran yang bersangkutan itu adalah sebagai tukang masaknya, yang membuat ekstasi dari bahan baku menjadi bahan jadi berupa ekstasi. Kemudian yang kedua adalah RM, 46 tahun, kemudian perannya adalah sebagai pengendali, tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga MM, 34 tahun, perannya juga sebagai pengendali. Dan yang terakhir MR, 30 tahun, dia sebagai kurir yang bertugas untuk mendistribusikan padat penduduk. Kemudian modus yang kedua, memanfaatkan media online untuk membeli bahan baku berupa prekursor dan menggunakan jasa ojek online untuk proses pemasarannya.
Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti sebanyak 146 butir ekstasi berbagai logo dan 349 gram serbuk ekstasi dari tersangka SP. Kemudian 37 gram tembakau sintetis dari tersangka MR, peralatan kitchen lab, dan alat komunikasi. 4 tersangka tersebut dijerat pasal terkait narkoba golongan 2, yaitu ekstasi, pasal 119 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, subsidiar pasal 118 Jungto pasal 132 dengan ancaman hukuman pidana mati. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.